Assalamualaikum Miss Jessie. Waalaikumsalam di sana. Oke, hari ini kita mau wawancara dulu sebentar demi kita coaching sedikit ya Miss Jessie ya. Besok kan saya mau masuk kelas, mau lihat Miss Jessie mengajar ya. Kita kemarin saya sempat berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan Miss Jessie bilang mau mencoba ya Miss ya, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Oke Miss, besok kita hari Kamis tanggal 10 November 2022 Miss Desi ngajar di kelas apa Miss Desi? Kalau saya di kelompok B ya misalnya Zainab Netizazi. Oke, B5 yang B5 ya. ya. Oke, baiklah. Besok Miss Desi kan mau belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Miss Desi. Tujuan pembelajaran Miss Desi yang besok akan Miss Desi capai itu apa saja sih Miss Desi? Oke. Tujuan pembelajaran saya ada beberapa ya di sana ya. Yang pertama itu saya pengen mengajarkan kepada anak-anak itu mereka mengenal tentang hewan-hewan hutan, terus tentang singa ya terutama yang di sana ya pada hari itu ya. Terus yang kedua juga saya pengen mereka itu memilih kegiatan yang mereka inginkan. Lalu saya juga pengen memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak. Lalu selanjutnya saya ingin anak-anak itu lebih bisa membuat kreasi bentuk singa. Lalu mereka juga bisa menulis kata singa raja hutan. Lalu selanjutnya nanti mereka juga tujuannya mereka bisa menyusun huruf sehingga membuat kata singa. Oke, jadi tujuan pembelajaran Miss Desi itu besok itu mengenai singa karena tema pembelajaran kita minggu ini singa ya. Iya betul. Jadi Miss Desi yang pertama tuh pengen anak itu tadi bisa mengenal ya, apa itu singa, dia hidupnya di mana, terus makannya apa, seperti apa kehidupannya, seperti itu. Terus lagi tadi Miss Desi bilang siswa mampu memilih kegiatan yang diinginkan, artinya kalau berdiferensiasi itu mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi nanti Miss Desi bisa mau memberikan beberapa pilihan main seperti itu ya Miss Desi. Jadi mereka memilih. Ada lagi tadi, siswa mampu ya menuliskan kata singa si raja hutan. Jadi untuk anak-anak yang suka visual, suka menulis ya Miss Desi ya. Mereka bisa menulis. Terus lagi untuk anak-anak yang kinestetik berkreasi ya Miss Desi ya. Jadi untuk itu Miss Desi juga ingin siswanya mampu berkreasi, membuat bentuk singa seperti apa sih yang mereka ketahui, seperti itu ya. Yang terakhir tadi kalau nggak salah menyusun huruf ya, menyusun huruf kata singa itu biasanya dengan apa itu Miss Desi menyusun hurufnya itu? Biasa dengan permainan. Oh ya, jadi untuk dia bisa. Misalnya dia bawa satu huruf dulu, terus huruf kedua mereka susun nih, sehingga jadi bentuk kata singa. Jadi secara nggak langsung itu memenuhi kebutuhan anak-anak yang kinestetiknya luar biasa ya. Ya, oke, Masya Allah. Semoga besok tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin, amin ya Rabbal. Oke, selanjutnya yang Miss Desi ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai sama Miss Desi dalam pembelajaran besok apa ya? Yang ingin Miss Desi kembangkan gitu, area apa saja? Sesuai, kalau saya sih gini, misalnya sesuai yang pernah Ana ajarkan ya tentang pembelajaran diferensiasi. Nah sebenarnya saya pengen itu, jadi sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saya pengen siswa ini lebih mengembangkan lagi lingkungan belajar sesuai kebutuhannya lagi di sana. Masih sama gitu yang seperti sudah pernah saya dapat dari sana tentang kebutuhan anak ini kan beda-beda nih. Nah sesuai kebutuhan dia, mereka apa yang mau mereka capai gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus mau mengembangkan nih media pembelajaran yang ada. Lalu yang terakhir itu bisa penerapan belajar sambil bermain. Nah itu sih yang ada beberapa item lah ya, area-area yang Desi kembangkan, terutama itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Masya Allah keren sekali Miss Desi ya. Jadi kalau Miss Desi sudah bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya Miss Desi sudah bisa memenuhi kebutuhan apa sih yang anak itu inginkan. Jadi nggak lagi teacher center ya Miss ya. Jadi pembelajaran itu sudah
student center keren Miss Desi tentang berdiferensiasi. Lalu yang kedua tadi area yang ingin Miss Desi kembangkan adalah lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Benar sekali Miss Desi. Jadi kalau kebutuhan berdiferensiasi kan tadi ada yang membuat sesuatu, ada yang bermain. Jadi nggak bisa lingkungan belajar atau kelas itu nggak bisa monoton seperti itu ya Miss Desi. Jadi kita harus gimana nih, ide kreatif apa nih, oh harus seperti apa kita membentuk kelas kita seperti itu ya Miss Desi ya. Selanjutnya tadi ada area mengembangkan media bahan ajar. Benar sekali Miss Desi, apalagi anak TK ya Miss Desi ya, untuk pembelajaran media itu butuh sekali ya. Karena kan mereka masih belajar itu dengan konkret ya, artinya besok itu contoh medianya Miss Desi mau pakai apa? Aku mau pakai LCD, bisa itu kan kita buat anak-anak nonton dulu nih opsinya itu gimana apa aja, tinggal di mana, terus tinggal sebenarnya gimana sih di hutan itu dia gimana. Jadi anak-anak sekarang sudah harus pakai IT, benar-benar teknologi dan harus kita kembangkan. Jadi nggak perlu kita cuma pakai media gambar ya Miss Desi. Jadi kalau bisa video, dan Miss Desi sudah kemas videonya dengan seapik mungkin, dengan sumber-sumber yang lebih keren. Oke, keren Miss Desi medianya. Terus untuk penerapan pembelajaran dengan bermain, apalagi kita di dunia TK ya Miss Desi ya, benar sekali. Jadi Miss Desi harus bisa mengembangkan bermain itu seperti apa sih untuk mereka, karena bermain itu memang kebutuhan mendasar ya buat siswa ya. Pertanyaan selanjutnya ya Miss Desi tentang strategi apa sih yang Miss Desi persiapkan besok untuk mencapai apa tujuan pembelajaran Miss Desi, terus area yang Miss Desi ingin kembangkan. Tadi kan sudah Miss Desi paparkan, sekarang strategi seperti apa nih yang Miss Desi persiapkan? Strategi yang saya siapkan mungkin yang pertama itu saya nanyain dulu nih sana kepada anak-anak, mereka mau apa nih? Mereka mau membuat, menulis, atau mereka mau bermain gitu kan ya. Sebagai pertama dulu deh saya pancing dulu kan mereka mengutarakan keinginan mereka. Terus yang kedua itu ada memberikan pilihan. Jadi mereka itu kan nanti saya sudah siapkan nih apa beberapa kegiatan yang sesuai mereka inginkan. Terus saya kasih pilihan, mereka mau apa dulu? Misalnya mereka mau, oh saya mau main dulu, boleh ya, silakan mereka main dulu gitu kan. Terus yang selanjutnya ada, saya mau nata tempat duduknya sesuai kebutuhan. Misalnya sebelah sini untuk anak-anak yang memang suka menulis, terus yang sebelah sana untuk anak-anak yang memang suka membuat hasil karya gitu kan. Itu mau saya tata terlebih dahulu. Selanjutnya ada menggunakan media yang menarik. Nah, media yang menarik kan misalnya kayak bolehlah gambar-gambar lucu gitu yang warna-warna yang lebih cerah misalnya, yang mendorong anak-anak itu lebih semangat buat membuat kreasinya. Terus yang terakhir ada mengemas permainan yang menyenangkan. Mungkin permainan yang menyenangkan itu akan lebih menarik mereka untuk lebih mengingat kali ya apa yang mereka akan pelajari itu, kayak membawa kartu itu kan. Terus dengan halang rintang yang tidak hanya cuma berjalan aja, tapi menggunakan halang rintang itu akan membuat mereka kayaknya lebih seru gitu untuk mereka belajar. Kira-kira gitu sih Miss Ano. Keren ya strategi yang akan Miss Desi persiapkan untuk besok itu. Jadi Miss Desi tadi artinya itu menanyakan, memetakan, jadi ada evaluasi ya, ada asesmen dulu ya Miss Desi, asesmen di awal. Mereka pengen apa nih, kamu maunya apa, bermainnya apa, pengen apa, buat apa gitu. Jadi Miss Desi sudah memetakan, oh anak ini sukanya di kinestetik, anak ini sukanya di audio, misalnya visual, seperti itu. Betul sekali. Yang kedua tadi adalah memberikan pilihan kegiatan yang beragam ya Miss Desi ya. Jadi Miss Desi mau membuat untuk diferensiasi tadi adanya kegiatan-kegiatan yang beragam sesuai dengan minat bakat mereka tadi. Terus lagi Desi akan menata tempat duduk, karpet yang ada di kelas seperti itu. Selanjutnya tadi adalah menggunakan media yang menarik ya. Iya bener banget Desi. Media tuh jelas-jelas kalau di TK itu harus banget menarik, karena memang kalau kita cuma mengandalkan buku yang ada di kelas ataupun
sesuatu yang biasa saja, biasanya pun tanggapan dari mereka pun akan biasa saja. Benar-benar. Tapi kalau kita memberikan media yang menarik, pasti akan ada membuat mereka penasaran, tertarik, pengen mencoba, pasti seperti Lebih itu. tertantang ya. Aku juga mau dong seperti itu. Lalu yang tadi terakhir adalah mengemas permainan yang menyenangkan. Ini poinnya Sisi, karena emang benar-benar di TK itu kan belajar dengan bermain, bukan sambil lagi belajar itu dengan bermain. Jadi artinya gimana kita sebagai guru itu harus bisa mengemas permainan yang menarik sih buat anak, karena memang jiwa mereka kan masih jiwa bermain. Masya Allah Miss Sisi, keren deh Miss Sisi. Semoga tujuannya, area yang dikembangkan, lalu strategi yang akan Miss Desi pakai semua tercapai. Amin, ya Rabbal berjalan Alamin. lancar sesuai dengan keinginan Miss Desi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke deh Miss Desi, besok kita sampai jumpa di kelas Miss Desi Siap. ya, Iya, siap, untuk siap. pembelajaran hari ini tentang Siap. singa. Oke. Terima kasih banyak untuk Sama-sama, Miss Miss Desi. Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah tahu ya singa betina dan singa jantan. Nah, sekarang Miss Desi mau tanya, kalau kita mau nulis atau kita mau tahu bacaan singa hurufnya apa aja? Good, terus no no, and good, lagi, terus terakhir A, singa. Ulangi ya, sekali lagi, singa itu hurufnya apa saja? I, N, G. Good, hebat. Boleh, kalau bikin singa duduknya sebelah mana? Tiga. Oke. Lanjut. Ayo Afnan go. Afnan. Yes, good. Ayo Tian coba lagi. Good. Oke, ambil huruf pertama. Lanjut. Ayo. Keluar. Ayo Arsaka. I-nya sebelah mana I-nya? I-nya sebelah mana? Assalamualaikum Miss Desi. Waalaikumsalam Miss Ana. Oke, tadi setelah kita melakukan observasi di kelas Miss Desi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Miss Desi ya. boleh. Sedikit berbagi lah Miss Desi ya. Nah, hari ini Miss Desi apa sih tujuannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Miss Desi pengen seperti apa sih? Untuk ngobrol-ngobrol seperti ini ya Miss Ana ya, saya tuh lebih ingin mengembangkan nih pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa lagi, lebih penasaran lagi, dan juga tentang media-media pembelajaran itu seperti apa lagi yang lebih menariknya gitu. Jadi tujuannya itu ya Miss Desi ya. Miss Desi ingin bagaimana sih cara Miss Desi lebih mendalami lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus mengembangkan lagi lah ya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Benar. Oke. Selanjutnya nih Miss Desi, kalau Miss Desi tadi ingin mengembangkan, menurut Miss Desi dari skala 1 sampai 10 nih Miss Desi ya, di mana sih posisinya Miss Desi sekarang untuk mencapai yang tadi Miss Desi ingin kembangkan? Menurut skalanya ya misalnya ya dari 1 sampai 10 itu saya masih ada di 6 atau 6,5 ya misalnya, karena memang masih perlu yang harus saya dalami lagi. Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, bagaimana supaya bisa mencapai tujuan saya lebih maksimal lagi. Oke, Masya Allah. Selanjutnya nih, menurut Miss Desi, tadi itu Miss Desi ingin mengembangkan
mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu skalanya masih di 6,5 lah ya Miss Desi ya. Kalau untuk kekuatan yang ada pada diri Miss Desi yang bisa Miss Desi keluarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan harapan Miss Desi itu seperti apa? Kekuatan dari dalam diri saya gitu ya. Mungkin saya ini orangnya ingin tahu di sana, jadi pengen lebih belajar lagi, terus pengen penasaran gitu kan. Kalau bisa kan lebih mendalaminya itu lebih baik gitu loh, lebih dalam lagi gitu. Itu mungkin yang menjadi kelebihan saya sih, rasa ingin tahunya itu tinggi dan penasaran. Jadi kalau belum berhasil itu seperti kayak ayo coba lagi Masya Allah, keren ya Miss Desi. Jadi kalau kita udah punya penasaran itu biasanya kita bakal cari tahu tuh bakal lebih benar. Miss Desi. Tidak terlalu puas lah, tidak cepat puas. Jadi kekuatan yang ada dari Miss Desi itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran. Jadi dan tidak cukup puas ya Miss Desi ya. Kalau kita sudah mencapai sesuatu pasti akan ada lagi yang lebih. Ada lagi, betul sekali. Sekarang untuk hambatan nih Miss Desi. Iya, hambatan. Menurut Miss Desi ada nggak sih hambatan yang bisa menghalangi Miss Desi untuk meraih apa tujuan Miss Desi? Hambatan ada di sana. Jadi kebetulan itu kan saya punya partner ya, partner teman sejawat itu di dalam kelas itu kan. Memang kebetulan nih partner saya itu sudah usianya sudah senior, sudah berumur juga. Jadi kan untuk pembelajaran diferensiasi ini kan sedikit memang butuh effort atau usaha yang lebih. Mulai dari medianya, terus mulai dari waktunya. Nah, teman saya ini agak sedikit mungkin karena umur yang di sana ya, agak sedikit kesusahan. Jadi dia untuk menyiapkan itu semua itu sudah mulai tidak punya tenaga gitu kan. Jadi itu sih yang menjadi masalah ya. Kalau saya bisa bilangnya masalah di dalam pembelajaran diferensiasi ini untuk menuju tujuan saya. Jadi ketika Miss Desi akan menerapkan itu di kelas, ternyata rekan sejawat Miss Desi agak sedikit keberatan. Karena memang kan dalam pembelajaran berdiferensiasi kita butuh effort ya dalam menyediakan pilihan-pilihan main, media-media tadi yang seperti Miss Desi bilang, harus mencari media yang menarik. Mungkin dia yang selama ini terbiasa dengan belajar yang klasikal, dengan baca tulis seperti itu, akhirnya dia merasa repot lah gitu. Jadi agak sedikit repot. Biasanya kan jadi satu belajar apa, dengerin satu objek gitu, satu gurunya gitu kan. Kalau yang berbeda-beda atau bermacam-macam sesuai kebutuhan anak tuh dia agak sedikit agak repot ya, tinggi ya Miss Desi. Untuk menghadapi masalah Miss Desi itu ada nggak sih solusi yang kira-kira Miss Desi bisa lakukan untuk menyelesaikan menghadapi hambatan tadi yang Miss Desi bilang? Sejauh ini sih saya masih melakukan pendekatan ke sana, pendekatan kepada teman saya, rekan saya bilangin pelan-pelan bahwa memang kita di zaman sekarang ya, misalnya yang anak-anaknya memang sudah berevolusi atau sudah berubah tidak seperti dulu lagi, itu butuh sesuatu hal yang membuat mereka menarik untuk belajar. Jadi saya terangkan kepada mereka bahwa seperti ini lebih baik gitu, agar mereka penasarannya lebih tinggi dan mereka tidak cepat bosan. Sejauh ini masih pendekatan dan pencerahan lah tentang pembelajaran ini sih, misalnya yang saya lakukan kepada teman. Jadi solusinya mungkin dengan Miss Desi melakukan pendekatan yang lebih deep sama dia, lebih dekat lagi, terus penjelasan yang agak sedikit mungkin halus lah ya Miss Desi ya, pelan-pelan. Insya Allah dia bisa berubah dan tidak lagi menghambat perubahan apa yang akan Miss Desi lakukan. Memang awal-awal waktu itu memang sedikit dia penolak ya, atau dia hanya memperhatikan gitu kan. Tapi lama-lama di tengah-tengah itu dia kadang membantu, akhirnya ikut alur juga misalnya, walaupun memang sedikit agak kelabakan, jadi dia harus memperhatikan yang mana-mana dulu kan, tapi ternyata dia memang ikut terjun juga misalnya. Oh iya, jadi dengan kita terus komitmen ya, benar. Pembelajaran itu akhirnya kan mau nggak mau dia ikut alur kita, dia melakukan perubahan ya Miss Desi. Oke deh Miss Desi, untuk rencana Miss Desi untuk mencapai tujuan yang akan Miss Desi lakukan tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan media yang menarik, rencana Miss Desi apa sih yang supaya pembelajaran Miss Desi terapkan itu lebih terkembang lagi gitu? Rencana ya biar tujuan saya bisa tercapai lah ya intinya.
rencananya memang saya harus berkonsultasi lebih nih. Terus saya juga harus mencari tahu tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Terus banyak sharing sama teman sejawat, sama rekan-rekan yang sudah mengikuti CGP ya, atau sudah sedang menjalani pelatihan, karena kan memang mereka yang lebih dulu mendapatkan pelatihan itu, terus mereka yang sudah terlatih, mereka yang sudah dapat ilmunya gitu kan. Itu sih yang harus saya kejar kayaknya dari teman-teman CGP ini, karena saya mau tahu nih ilmunya dapat apa aja gitu. Oke, jadi lebih sharing lah ya. Sharing, benar. Terus lebih banyak cari referensi lagi. Betul sekali. Masya Allah, kata Miss Desi. Untuk ukuran keberhasilan dalam rencana Miss Desi tadi itu apa sih menurut Miss Desi? Ukuran keberhasilan ya. Kalau ukuran keberhasilan itu saya melihat bahwa anak-anak itu paham dan dia mengerti apa yang sudah saya ajarkan. Dan juga keberhasilan saya itu apabila tujuan saya memang benar-benar tercapai yang sudah saya rencanakan nih. Saya mau anak saya paham dengan ini nih. Dan apabila itu sudah tercapai dan anak-anak memang sudah memahami, artinya itu udah saya sudah berhasil. Walaupun memang tidak harus kembali lagi tidak harus cepat puas gitu ya misalnya ya. Tapi kalau sudah memang anak-anak sudah memahami, itu patut saya syukuri juga lah. Artinya berhasil gitu. Jadi kalau anak-anak sudah mengerti tentang pembelajaran yang Miss Desi berikan di tujuan pembelajaran Miss Desi, itu ukuran keberhasilan Miss Desi. Oke, Masya Allah. Ini Miss Desi, terakhir nih ya, komitmen atau tanggung jawab seperti apa sih yang Miss Desi atau mulai kapan nih kira-kira rencana yang Miss Desi tadi rencanakan untuk menerapkan lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi itu, mulai kapan nih kira-kira rencananya akan dilakukan dan komitmennya seperti apa gitu? Kalau untuk kita mulai kapannya kayaknya secepatnya di sana. Itu lebih cepat lebih baik, karena kan kita berada di zaman yang serba digital dan tiap hari itu pasti akan berubah-ubah, kayak seperti dikejar dikejar waktu lah istilahnya. Kita harus berubah. Kalau kita tidak mengimbangi, so kita mau ketinggalan gitu loh misalnya kan, ketinggalan dengan yang pembelajaran yang dulu-dulu. Lebih baik secepatnya saya lebih tahu, lebih paham pembelajaran diferensiasi itu, karena kan anak-anak juga udah beda ya. Mereka kan lebih suka tantangan yang lebih menantang daripada mereka harus klasikal gitu sih misalnya. Oke, jadi secepatnya lah ya kita benar. Terus lakukan kolaborasi benar, sharing juga sama guru-guru CGP, cari bahan bareng-bareng. Benar. Secepatnya ya. Ikut webinar juga misalnya. Masya Allah. Harus gitu. Oke. Tadi sudah Miss Desi rencanakan adalah untuk akan melakukan secepatnya, sedini mungkin ya, akan segera dilakukan lah ya Miss Desi ya. Tidak ada diundur-undur lagi ya Miss Desi ya. Nah, amin. Sekarang siapa sih yang bisa membantu untuk Miss Desi terus menjaga komitmennya Miss Desi dalam melakukan perubahan atau pengembangan untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi? Siapa saja ya? Mungkin yang pertama pasti kepala sekolah di sana. Dukungan kepala sekolah itu kan seperti kayak powernya lah di sana ya. Lalu ada teman sejawat, rekan-rekan yang lain. Begitu kita ada perubahan, kalau mereka nyemangatin kan, wah itu kayak mood booster banget buat kita kan, buat kita semangat belajar lagi. Terus ada rekan CGP juga nih, ini kan yang mendukung ya. Jadi kan kita kan berburu ilmunya dan berbagi ilmunya kan sama rekan-rekan CGP tuh. Lalu ada motivasi juga di sana. Motivasi itu penting banget sih, dari kepala sekolah, rekan-rekan, atau dari yayasan juga. Mungkin yang terakhir ada media ya di sana ya. Media yang bervariatif lagi, terus dan fasilitas yang mendukung sih. Seperti itu. Benar sih, fasilitas kita harus bisa memanfaatkan ya Miss Desi ya. Itu butuh dukungan sangat sih kalau untuk pembelajaran itu, tentu kita menggunakan fasilitas yang banyak ya Miss Desi ya. Insya Allah keren sekali loh Miss Desi, tujuan yang ingin Miss Desi capai, rencana-rencana yang akan Miss Desi lakukan, terus komitmen Miss Desi. Semoga setelah kita ngobrol-ngobrol ini Miss Desi bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi lagi yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa, dan yang tadi kata Miss Desi bilang akan membuat siswa lebih menarik lagi dengan pembelajaran. Gak lagi ada rencana malas sekolah, karena bosan di sana.
komitmen ya Bu Ana ya. Tapi Dilakukan nggak secara apa-apa kita lakukan sedikit-sedikit berdiferensiasi, nggak harus semuanya full sesuai dengan teori. Kita lakukan sedikit, yang penting komitmen, dan itu membuat anak lebih penasaran. Semoga kita bisa merubah Amin. paradigma berpikir kita, Amin. perubahan terus kita lakukan supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita sesuai. Harus semangat terus. Masya Allah, semangat terus Miss Desi. Terima Ya, kasih terima untuk kasih, Miss ngobrol-ngobrolnya Ana. Sama-sama. siang menjelang sore. Benar Miss Desi, sekali. ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya